إخواني وأخواتي الفضلاء، الحمد لله نعود مرة أخرى في لقائنا هذا، ونسأل الله أن يجعل لقاءنا لقاء مباركا ومفيدا إن شاء الله. وأيضا أقول لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات الفضلاء بأن تعلم اللغة العربية طريق ينبغي لنا أن نخطو فيه لفهم القرآن والسنة. لماذا؟ لأن القرآن أنزل باللغة العربية، وأيضا الحديث مكتوبة باللغة العربية، فلذا ينبغي لنا أن نتعلم ونتعمق اللغة العربية وقواعدها. وأيضا الرغبة في معرفة اللغة العربية هي نعمة ومنة كبيرة التي أعطاناها الله تعالى. لماذا؟ لأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك اللغة العربية إن شاء الله تسهلنا في معرفة ديننا، وهو دين الإسلام، دين يعلو ولا يعلى عليه. طيب إخواني وأخواتي، الحمد لله في لقائنا الماضي قد بينا وشرحنا علامة الإعراب الأول أو الأولى، وهي الضمة، بأن الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. والحمد لله وبمن الله إن شاء الله في هذه الدقائق المحدودة أو في هذه الرجالة سنبين لكم علامة الإعراب الثانية، وهي الواو. كما قال إمام ابن أجروم: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخامسة. Jadi teman-teman sekalian, kita langsung saja setelah kita membahas tanda rofa yang pertama yaitu dhamma, dan dhamma menjadi tanda rofa pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Ya, fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi 4 mawadhi'a. Ya, teman-teman bisa lihat teksnya. Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannats salim wa fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tanda rafa yang kedua, yaitu huruf waw. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman sekalian yang belum men-subscribe channel ini, ya silahkan di klik tombol subscribe-nya ya, untuk mendukung channel ini agar tetap berkarya dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, saya kasih kesempatan ya, mulai dari angka 1 sampai 100. 1, 2, 3, 100. Ya, terima kasih. Dan juga bagi teman-teman yang menilai bahwa konten ini bermanfaat, ya silahkan diklik tombol like, kemudian di komen dan di share agar lebih banyak lagi di antara kita yang dapat mengambil manfaat atau ingin mempelajari ilmu nahwu sebagai kaidah bahasa Arab. Jadi teman-teman sekalian, ya kita langsung saja bahwa tanda rafa yang kedua adalah huruf waw. Al-waw, huruf waw. Ya, waw menjadi tanda rafa pada 2 tempat. Ya, kata Imam Ibnu Ajurrum, waw menjadi tanda rafa pada 2 tempat. Yang pertama, pada jamak mudzakkar salim. Nanti kita akan jelaskan apa itu jamak mudzakkar salim. Ya, kemudian yang kedua adalah pada isim 5. Al-asma al-khamsah. Jadi ini dia 2 yang dirofa dengan huruf waw. Yang pertama jamak mudzakkar salim, dan yang kedua adalah isim 5. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Ajurrum: wa ammal waw fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini: fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsa wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumani. Jadi ini dia. Dan kita akan jelaskan insyaallah satu demi satu dari kedua yang dirofa dengan huruf waw. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Ya, kita jelaskan apa itu jamak mudzakkar salim. Yang pertama jamak mudzakkar salim, ya, yang dirofa dengan huruf waw, dan ini yang menjadi pembahasan kita di kesempatan kali ini. Jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim. Ya, jamak artinya banyak.
Mudzakkar artinya selamat. Mudzakkar artinya laki-laki, salim artinya selamat. Jadi jamak mudzakkar salim adalah ismun dalun ala akthar min itsnain bi ziyadati alif wan nun fi halati raf'i wa ya'i wan nun fi bi ziyadati wawi wan nun fi halati raf'i wa ya'i wan nun fi halati nasbi wal khafdi. Jadi ini dia jamak mudzakkar salim ya, jamak atau kata yang menunjukkan banyak laki-laki. Ya, kata yang menunjukkan banyak laki-laki dengan tambahan huruf waw dan nun ketika di rofa dan ya dan nun ketika di nasab dan di jar. Nah, jadi kalau kita membahas masalah jamak mudzakkar salim maka pembahasannya adalah banyak laki-laki. Jadi kita berbicara masalah laki-laki ya, laki-laki ya. Jamak mudzakkar salim ya, jamak yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan banyak laki-laki dengan tambahan huruf waw nun ya, ditambahkan huruf waw dan nun pada isim mufrad. Kita ambil contoh teman-teman sekalian, kata muslimun, seorang muslim laki-laki ya, satu orang muslim laki-laki, seorang ya, seorang muslim laki-laki ya. Kalau kita mau mengatakan orang-orang muslim yang minimal minimal tiga, maka itu dinamakan jamak mudzakkar salim. Dan cara membuatnya cukup dengan menambahkan di akhir kata muslimun ini huruf waw dan nun menjadi ini huruf mim, musli mu, tambahkan huruf waw muslimu, kemudian huruf nun muslimuna, orang-orang muslim yang minimal 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini dia jamak mudzakkar salim ya, muslimun seorang muslim, muslimuna orang-orang muslim ya. Sangat mudah untuk membuat jamak mudzakkar salim ya, cukup dengan menambahkan huruf waw dan nun ya di akhir kata isi mufradnya. Contoh lain teman-teman sekalian, kata mukminun, seorang mukmin ya, seorang mukmin laki-laki, satu orang mukmin laki-laki. Kalau kita mau mengatakan orang-orang mukmin atau banyak orang mukmin ya, cukup dengan menambahkan huruf waw dan nun menjadi mukminuna. Mukminuna ya, orang-orang mukmin laki-laki, banyak, minimal 3 ya. Ini dia jamak mudzakkar salim. Namun teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa tidak semua kata bisa kita jadikan jamak mudzakkar salim. Jadi ada beberapa yang tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Contohnya talibun misalnya. Talibun, seorang siswa. Ya, kalau kita mau mengatakan siswa-siswa, jangan kita katakan talibuna. Talibuna, kita tambahkan huruf waw dan nun akhirnya, ini salah ya. Tapi kalau kita mau mengatakan siswa-siswa, kita pakai jamak taksir menjadi tullabun. Tullabun ya, siswa-siswa. Jadi ini adalah jamak taksir. Jadi tidak semua kata bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Jadi ini perlu pemahaman yang lebih mendalam lagi atau pengetahuan yang lebih tentang apa-apa saja yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dan apa-apa saja yang tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Dan ini cuma pengenalan cara membuat jamak mudzakkar salim, yaitu cukup menambahkan huruf waw dan nun di akhir kata isi mufrad menjadi muslimuna, dari kata muslimun menjadi muslimuna, dari kata mukminun menjadi mukminuna. Jadi sangat mudah teman-teman sekalian. Saya yakin teman-teman ketika menyaksikan video ini insya Allah saya yakin, saya berbaik sangka buat teman-teman sekalian bisa langsung membuat jamak mudzakkar salim. Dan ini dia yang pertama yang dirofa dengan huruf waw. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimatnya. Baik, kita langsung ke contoh kalimatnya. Nah, kita ambil kata muslimuna, ya, muslimuna. Muslimuna, orang-orang muslim. Ya, kita buat dalam kalimat. Kita ambil kata ja'ah, ya, yang seringkali terulang.
Ja'al muslimuna. Telah datang orang-orang muslim. Ya, telah datang orang-orang muslim. Nah, al-muslimuna dalam kalimat ini adalah jamak mudzakkar salim dan di rofa. Ya, tanda rofanya adalah huruf waw. Jadi ini dia tanda rofanya, huruf waw, bukan huruf nun. Ya, kita akan ketahui nanti setelah kita i'rab kalimat ini. Ya, ja'a al-muslimuna, telah datang orang-orang muslim itu. Ya, kemudian contoh kedua kita katakan, kita ambil kata mukminun. Hadaral mu'minuna. Orang-orang mukmin itu telah hadir. Hadaral mu'minuna. Kata al-mu'minun dalam kalimat ini adalah jamak mudzakkar salim dan dirofa dengan huruf waw. Nah, ini ja'al muslimun, telah datang orang-orang muslim. Kata muslimun dirofa dengan huruf waw dan dia adalah jamak mudzakkar salim. Dan untuk mengetahui atau ketika teman-teman mungkin bertanya, ya kenapa bisa dirofa? Ya, sedangkan dalam ilmu nahwu ada nasab, ada jar dan ada jazam. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa posisi tersebut dirofa atau posisi tersebut dinasab, dan kita akan mengetahui insyaallah di bab-bab yang akan datang. Falidzalik aqul miraran wa tikraran bi anna ma'rifata asy-syai' al-marfu' wa asy-syai' al-mansub hunaka al-abwab tubayyin an hadhihi al-marfu'at wal mansubat wal majrurat insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, untuk mengetahui hal itu kita akan membahas di bab-bab yang akan datang, karena ada bab khusus yang membahas tentang itu. Jadi kita hanya membahas tentang tanda-tanda, ya, tanda-tanda rofanya, kemudian nanti tanda-tanda nasabnya, kemudian tanda-tanda jazam dan tanda-tanda jarnya. Ya, insya Allah setelah itu kita akan pelajari apa-apa saja yang dirofa, apa-apa saja yang dinasab. Ya, setelah kita pelajari tanda-tandanya, karena untuk memudahkan, ya, ketika kita sudah mengetahui semua tanda-tanda rofa, semua tanda-tanda nasab dan apa-apa saja yang dirofa, dan ketika kita pindah ke bab isim-isim yang dirofa, maka kita akan lebih mudah untuk memahami bab-bab tersebut. Namun ketika kita tidak tahu tanda-tandanya, maka yakin dan percaya akan sulit. Jadi ini dia. Ya, jadi teman-teman, tugasnya antum sekarang hanya menghafal tanda-tanda rofa dan apa-apa saja yang dirofa. Misalnya tanda rofa dhamma, ya, kemudian apa-apa saja yang dirofa dengan dhamma, kemudian tanda rofa waw, apa-apa saja yang dirofa dengan waw. Setelah itu kita akan pelajari isim-isim yang dirofa. Jadi ini dia. Jadi kita hanya membahas tentang tanda-tanda rofa untuk sementara. Adapun isim-isimnya insya Allah akan datang bab-bab yang akan datang. Jadi kita langsung teman-teman sekalian. Cara mengirob kata ja'al muslimun. Ya, kita katakan ja'a. Ja'a, irobnya sudah berulang kali. Ya, irobnya sudah terulang di bab-bab yang telah atau di video-video yang telah lalu. Irob ja'a. Ya, ja'a adalah fi'il madhi. Fi'lun madhi mabniun. Ya, kita tahu irob karena irobnya sudah berulang kali, dan ketika teman-teman lupa cara mengirob kata ja'a, silahkan disimak kembali video-video yang telah lalu. Ya, untuk mempersingkat waktu kita tuliskan saja fi'lun madhi mabniun. Ja'a itu adalah fi'il madhi yang dibina. Adapun setelahnya, ya silahkan dicek video-video yang telah berlalu, atau ini adalah tugas buat antum sekalian atau antuna untuk melatih apakah antum dan antuna sekalian sudah bisa mengirob kata ja'a apa belum. Ya, silahkan diirob sendiri. Ya, kemudian kita irob al-muslimun. Al-muslimun dalam kalimat ini tentunya berkedudukan sebagai fa'il. Ya, jadi semua isim yang terletak setelah fa'il, isim yang dirofa, maka dia semua isim yang terletak setelah fi'il yang berkedudukan sebagai rofa, maka sudah pasti itu adalah fa'il. Ini dia kaidahnya teman-teman sekalian. Jadi ketika ada isim yang terletak setelah fi'il dan isim tersebut berkedudukan sebagai rofa, atau harokatnya adalah harokat dhamma misalnya, atau tanda-tanda rofa yang lainnya, maka sudah pasti kata itu berkedudukan sebagai fa'il. Jadi kita katakan di sini muslimuna fa'ilun. Fa'il, pelaku. Ya, dan irobnya juga sudah berulang kali bahwasanya fa'il itu dirofa, marfu'un, fa'ilun
marfu'un. Ya, setelah kita katakan fa'il itu dirofa, nah kita sebutkan tanda rofanya. Wa alamatu raf'ihi, ya, wa alamatu raf'ihi, tanda rofanya al-muslimun jamu mudzakkar salim, tanda rofanya adalah al-waw. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Ya, setelah kita sebutkan tanda rofanya adalah waw, kita sebutkan alasannya. Kenapa huruf waw? Ya, kenapa bukan dhamma? Kenapa bukan alif? Kenapa bukan nun? Karena tanda rof ada 4. Ya, kita sebutkan kenapa dhamma, kenapa waw? Karena dia adalah jamu mudzakkar salim. Di annahu, kita katakan di annahu karena kata muslimun dalam kalimat ini adalah jamak mudzakkar salim. Jadi ini dia alasannya. Ya, muslimun dalam kalimat ini adalah fa'il. Fa'il itu dirofa marfu'un. Ya, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah al-waw, huruf waw. Jadi tanda rafa'nya adalah huruf waw, bukan nun. Wa li'annahu, kenapa huruf waw? Karena kata muslimun adalah jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Ya, apakah i'rabnya sampai di sini? Ya, tidak. Masih ada lanjut huruf nun. Ya, wan nun, ya, huruf nun dalam kata al-muslimun, kita katakan wan nun. Ya, wan nun, huruf nun di sini iwadun anit tanwin. Ya, kita katakan ya, huruf nun di sini adalah iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin. Ya, kenapa dikatakan pengganti dari tanwin? Karena asal kata muslimuna adalah muslimun. Muslimun, ya, seorang muslim. Ya, ini adalah tanwin. Muslimun. Ya, ketika dijadikan jamak mudzakkar salim, muslimuna tambah huruf waw dan nun, muslimuna, tanwinnya hilang. Ya, muslimuna. Makanya kita katakan huruf nun ini adalah pengganti tanwin pada isim mufradnya. Makanya kita katakan wan nunu iwadun anit tanwin. Nun di sini adalah pengganti dari tanwin. Jadi ini dia teman-teman sekalian, yang dirofa dengan waw yang pertama, yaitu jamak mudzakkar salim. Dan cara membuatnya sangat mudah, ya, cukup dengan menambahkan huruf waw dan nun pada isim mufradnya. Kemudian cara i'rabnya juga demikian, ya, sangat mudah. Dan sudah disebutkan cara mengi'rab jamak mudzakkar salim. Dan insyaallah saya kira cukup saya jelaskan secara singkat. Insyaallah jelas, dan saya berikan contoh pun sangat jelas. Uhawil an ubayyin an al-mawdu'at bi bayanin wadihin wa bi amthilatin wadihatin aidan kay tafhamu wa tata'ammaku bi ilmi an-nahwi. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita cukupkan, dan insyaallah kita akan lanjutkan videonya di pembahasannya di video yang akan datang, yaitu isim 5 atau al-asma al-khamsa yang dirofa dengan huruf waw yang kedua setelah jamak mudzakkar salim. Insyaallah la'alla al-bayan mafhum ladaikum, fa in lam tafhamu fa 'alaikum bi taqdimi al-asla fi hadha الفيديو. فإن شاء الله نواصل البيان في تقسيم الثاني من المرفوع بالواو وهو أو وهي الأسماء الخمسة. إن شاء الله نواصل في لقائنا القادم، فنختم لقاءنا هذا إن شاء الله. طيب.